warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang gelap hingga zaman yang terang seperti saat ini. Yang saya hormati Pak Ihsan selaku Ketua YPSJ beserta jajarannya. Yang saya hormati Mudir Ma'had dan Murabbi Ma'had, Ustadz Arif dan juga Ustadz Agung dan seluruh musyrif. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP IT, SMA IT Insan Mandiri Cibubur dan seluruh Dewan Guru yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kalian. Dan juga yang saya hormati kakak-kakak alumni Insan Mandiri Cibubur yang telah menyempatkan waktunya pada sore ini untuk bisa bergabung bersama kita di hari yang insya Allah berkah ini. Pada sore ini kita akan sama-sama belajar dari kakak-kakak alumni tentang pengalamannya ketika di Insan Mandiri Cibubur hingga perguruan tinggi. Tapi sebelum itu ada sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMA IT Insan Mandiri kepada Bapak Oni. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Sebelum kita mulai, kita baca salawat yang biasa ya. Siap? Yuk sama-sama kita baca 3 kali. Sholli ya Rabbi wa sallim. Yuk semua. Ala nabina wa ala kulli muhtaram min ahlil Madinah. Lagi. Sholli ya Rabbi wa sallim ala nabina wa ala kulli muhtaram min ahlil Madinah. Sholli ya Rabbi wa sallim ala nabina wa ala kulli muhtaram min ahlil Madinah. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Ihsan Talib sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Silaturahim Jatikarya yang senantiasa membersamai kita, tidak siang, tidak malam, bahkan subuh terus menyemangati kita. Alhamdulillah saat ini 9 untuk SMA adalah lulusan yang ke-9. Kemudian SMA ke-9 ya. Kemudian SMP ke-8 insya Allah. Kita juga hari ini ada Murabi Ma'had ya. Gus, ya saya panggilnya Gus beliau ini, Gus Agung Mutakin insya Allah. Kemudian tandem beliau Ustadz Mudir ya, Mudir Ma'had Khulafaur Rasyidin, Ustadz Arif Afendi. Yang berbahagia ayah bunda yang hari ini mewakili orang tua yang lain karena banyak dari peserta Quran Camp itu dari Blora, kemudian ada orang tuanya juga yang dari Riau, dan bahkan juga ada yang dari Maluku. Kami ucapkan selamat
Karena untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran pasti dibutuhkan komitmen yang tinggi. Semoga modal yang didapat ini terus seperti tadi yang disampaikan oleh Ayah Royan menjadi penerus-penerus para nabi melalui hafalan Al-Qurannya insya Allah. Kami ucapkan juga terima kasih buat Ustadz Husain Al-Hadad dan juga Ustazah Lulu yang senantiasa terus mendampingi putra-putrinya ataupun anak-anak peserta Quran Camp beserta para musyrif yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Pada kegiatan hari ini, setelah rangkaian kegiatan dari wisuda ya, Quran Camp, kemudian tadi kita juga mendengarkan Maudotul Hasanah dari Al-Habib Husain Alatas. Salah satunya adalah bagaimana menjadi ulil albab, orang yang betul-betul mengetahui ilmu, yang dengan ilmunya semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan selamat datang ya kepada para alumni, baik alumni SMP dan juga alumni SMA IT Insan Mandiri Cibubur. Dari angkatan berapa Kak yang datang ini Kak? Angkatan 2 di sini ada ya, yang kebetulan juga menjadi musyrif di sini, Ustadz Dahlan. Ya, beliau angkatan 2 Ustadz Dahlan itu ya. Oh, angkatan 1 Ustadz Dahlan ini. Kak Ogi ada, Kak Ogi mana Kak Ogi? Ada ya. Kak Ogi ini yang didaulat menjadi ketua ikatan alumni sampai dengan periode berapa ya? Nah mudah-mudahan kedatangan kakak-kakak alumni mereka ini berhasil. Yang pertama berhasil menyelesaikan pendidikan di Ma'had ya, Khulafaur Rasyidin. Kalau kemarin namanya masih asrama, sekarang diganti jadi Ma'had Khulafaur Rasyidin. Dan juga mereka menyelesaikan jenjang pendidikan baik SMP dan juga SMA di Insan Mandiri Cibubur ini. Tentunya begitu keluar dari sekolah berbasis boarding berbeda dengan teman-temannya yang tidak boarding. Nanti kita akan dengarkan bagaimana pengalaman-pengalaman mereka. Bahkan di antara para alumni ini juga ada yang sudah berhasil menjadi ayah. Ya, sebentar lagi ada juga yang mau jadi ayah. Ada Kak Roji di sini, datang nggak Kak Roji? Kak Roji datang? Ada? Hadir, kalau tak hadir kau ya. Baik, tentunya kita akan berbagi kebahagiaan, berbagi cerita, apalagi ini dalam rangkaian kegiatan di bulan suci Ramadan. Apa yang berbeda pada saat menjadi santri, apa yang berbeda sekarang jadi mahasiswa. Nah, nanti kita akan dapatkan pengalaman-pengalaman dari kakak kita. Semoga dengan tema hari ini, indahnya silaturahim di bulan Ramadan akan lebih membawa keberkahan. Wabil khusus kita sebentar lagi masuk dalam 10 hari yang terakhir, semakin dekatkan. Walaupun anak-anakku insya Allah kapan pulang? Hari Jumat ya? Ya, Jumat minggu depan. Oh enggak, iya. Ya. Bahkan ada yang bisik-bisik orang tua kalian, boleh enggak ya Iqbal aku bawa sekalian? Belum boleh Bunda. Ya. Iya. Tunggu besok karena masih ada rangkaian kegiatan yang harus diselesaikan. Sabar Bal, sabar. Ya. Baik, Bapak Ibu, saya tidak berlama-lama, anak-anakku, kemudian para alumni, insya Allah hari ini berbagi yang baik ya. Mudah-mudahan sekali lagi berkahnya bulan suci Ramadan dengan silaturahim kita akan membawa barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Oni atas sambutannya. Oke, langsung saja kita masuk ke acara inti, yaitu sharing session antara alumni dan juga teman-teman semua. Untuk yang pertama,
Mari kita panggilkan Ketua Alumni Insan Mandiri Cibubur Islamic Boarding School, Kak Ahmad Syaugi. Kepada Kak Ahmad Syaugi, silahkan naik ke atas panggung. Oke, yang kedua langsung saja kita panggilkan, yaitu dia adalah salah satu orang yang hebat dan juga sudah menjadi seorang ayah, yaitu Kak Rozi. Kepada Kak Rozi kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Kak Rozi dan Kak Ogi, bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Oh ya Kak, dulu waktu masih sekolah di IMC pasti adalah pengalaman yang susah dilupakan gitu, tentang perjuangan kakak atau yang mana lah. Gimana kalau boleh diceritakan? Ya. Cek tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya dicatat ya pertanyaannya ya? Iya. Enggak, maksudnya lebih semi formal aja gitu biar lebih enak ngobrolnya. Oke. Kalau ditanya pengalaman mungkin kalau diceritain panjang banget ya. Tapi kalau dipakai satu kalimat, 3 tahun belajar seumur hidup menginspirasi, gitu aja. Gimana tuh? Ya banyak banget gitu, nggak bisa diceritain gitu. Mulai masuk ketemu sama banyak orang gitu, artinya ya itu inspirasinya banyak banget gitu. Kalau diceritain kan panjang, pakai satu kalimat aja, 3 tahun belajar seumur hidup menginspirasi gitu. Mungkin dari kau gini. Ya, Kak Ogi gimana? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat pengalaman di IMC ya, yang mana aja nih? Kalau Roji tadi udah satu kalimat, mungkin dari saya dari IMC itu banyak hal yang nggak terlihat, yang ternyata berguna di kehidupan selanjutnya. Kayak banyak hal yang kita pelajari di sini nanti akan berguna lagi di masa depan tanpa kita mengetahuinya bahwa kita mempelajari dari sini gitu loh. Nah, tadi kan kakak-kakak ini udah menyampaikan gitu ya pengalamannya berada di Insan Mandiri itu seperti apa gitu. Dan pastikan adalah beberapa ilmu yang dari Insan Mandiri itu berguna di kemudian hari atau di universitas lah gitu. Nah, apa sih yang kakak rasakan gitu ketika kan gak semuanya bisa merasakan pendidikan agama yang begitu banyak gitu di luar sana gitu, anak-anak di luar sana. Nah, yang kakak rasakan tuh apa sih setelah kayak wah ternyata setelah aneh masuk IMC ini berguna juga ya ilmunya gitu. Dan ilmu yang paling dirasakan tuh apa sih, entah itu manajemen waktu atau tentang kedisiplinan atau tentang misal kayak ilmu agama gitu yang ditanamkan di dalam diri kakak gitu. Ya, kalau dari saya salah satu yang paling ngelekat banget dari abis lulus ketika saya masuk kuliah itu adalah betapa kita kan di sini jadi mencintai agama Islam ya. Kita nggak boleh tinggal sholat, selalu baca Quran dan lain-lain. Dan ketika saya masuk dari perkuliahan ke masa perkuliahan dan lain-lain, itu benar-benar saya ngerasa shock karena di sini kan kita selalu sholat, selalu baca Quran. Tapi kalau di luar sana itu banyak sekali orang yang menggampangkan istilah sholatnya sendiri. Jadi benar-benar dia ninggalin sholat itu seakan nggak apa-apa gitu. Dia tidak merasa bersalah dari meninggalkan sholat. Nah, saya pada saat itu saya merasakan, saya melihat orang yang saya ajak sholat dia bilang duluan
atau nitip dia bilang. Iya. Itu saya merasa kaget dan saya nyadar bahwa kecintaan dari agama Islam ini itu saya pelajari karena saya masuk boarding school Insan Mandiri di sini. Di situ saya benar-benar merasakan bahwa saya mencintai agama saya sendiri dan saya bisa menghormati agama-agama teman-teman saya. Seperti itu. Nah, kalau untuk Kak Rozi gimana nih? Kan alhamdulillah sudah berkeluarga gitu, dan ilmu yang bisa diterapkan dari Insan Mandiri itu di kehidupan Kakak tuh apa? Salah Ya. satu. Kalau dari segi agama kan kampus kita juga sekarang sama kayak Kak Haikal kan. Iya. Jadi nilai-nilai Islamnya masih sama lah gitu. Tapi kalau yang sedikit di highlight apa yang bisa dibawa dari Insan Mandiri keluar, mungkin di luar itu teman-teman lebih bebas kan. Artinya teman-teman akan bertemu dengan dunia yang benar-benar dunia gitu loh, ngerti Iya, ya? iya. Jadi kayak belajar itu nggak harus dari guru, Iya. nggak harus dari dosen, dari masyarakat juga teman-teman akan alamin itu gitu. Kayak kemarin beberapa waktu lalu kan teman-teman mahasiswa demo kan, Iya. itu artinya teman-teman belajar langsung dari masyarakat gitu. Nah poin saya adalah apa yang bisa saya bawa dari sini adalah ya tadi, karena sudah terbiasa dengan diskusi ke sana kemari, berjumpa dengan orang yang macam-macam gitu, ketemu dengan teman-teman yang aktif, teman-teman yang pendiam tapi punya kecerdasan yang luar biasa gitu. Pas di luar udah nggak kaget gitu, ngerti ya? Karena di kampus itu teman-teman percaya atau tidak nanti akan datang dari berbagai ini, gitu. Maksudnya berbagai kalangan gitu, dari cara berpikirnya, lalu dari asal daerah juga. Terus di kita misalnya itu dari semua, kalau dibilang kelompok Islam ya banyak banget. Ada yang ngaku saya salaf, ada yang ngaku enggak gue NU gitu, ada yang ngaku enggak gue ini. Pokoknya mereka menunjukkan kelompok Islam mereka gitu. Dan itu gue jumpain di kampus. Nah pada saat itu kan kita dituntut untuk bagaimana caranya bisa kan kita di sini rasil untuk Islam yang satu kan. Gimana caranya bisa menengahi teman-teman ini gitu. Iya. Bahkan satu pengalaman teman-teman, saya pernah sholat gitu, sholat di masjid kampus pakai gamis. Lalu gamisnya saya itu nyentuh isbal, tahu kan? Iya, iya. Isbal. Tiba-tiba sama teman kita dari nggak tahu dia dari mana, tiba-tiba datang satu kelas juga. Terus gamis Anda diangkat, kata dia isbal, nggak boleh kenal ini. Kaget dong kita. Iya. Mana tahu kita begitu kan? Nah di posisi itu kita dituntut untuk bagaimana cara bersikap gitu. Karena kalau kita orang timur kan ya udah dipukulin aja kan gitu. Iya. Tapi kan nggak mungkin di dalam masjid gitu. Akhirnya ya udah, apa yang kita dapatkan di Insan Mandiri adalah bagaimana caranya bersikap tenang gitu. Kita punya guru yang luar biasa tenang, Pak Manarul kan. Iya. Nah, akhirnya kita belajar di sana gitu. Mungkin itu. Nah, tadi kan udah bicara tentang pengalaman yang didapatkan, ilmu yang didapatkan dari Insan Mandiri. Nah, kan kakak-kakak nih sekarang sudah istilahnya sudah jatuh ke dalam suatu organisasi masyarakat gitu ya. Nggak cuman organisasi sekolah doang, tapi udah jatuh ke organisasi masyarakat. Apalagi udah di perkuliahan gitu, pasti banyaklah senggolan dari kanan, kiri, depan, belakang gitu tentang kayak apa ya, bisa dibilang kayak pendirian kita tuh jadi teruji gitu kalau misalkan kita udah jatuh ke masyarakat gitu. Apalagi di saat kita dapat masalah gitu, kan pasti banyak orang bilang di luar sana ya, omongan tetangga kan pedes gitu ya. Nah, biasanya kakak-kakak tuh menyikapinya seperti apa sih kalau misalkan ada orang yang nggak suka sama kita atau kayak nyari hal-hal kekurangan kita lah gitu. Biasanya menyelesaikan itu tuh seperti apa? Apa diomongin dengan baik-baik atau seperti apa gitu? Ya tadi yang udah gue bilang ya teman-teman, kalau di kampus nanti dihadapkan langsung dengan masyarakat pastinya gitu. Teman-teman akan kayak misalnya Kak Roji sendiri gitu ya, sama Kak Haikal kita ikut organisasi namanya Progres gitu. Nah Progres ini organisasi ekonomi Islam teman-teman. Nah kita sekarang juga sedang mengkaji isu-isu ekonomi Islam bersama Ustadz Hussein juga gitu. Jadi artinya apa? Itu kan kita langsung berhadapan dengan masyarakat gitu. Kita punya desa binaan yang bagaimana caranya kita mengajari mereka cara bertransaksi menggunakan prinsip Islam gitu. Artinya nanti di lapangan itu pasti terjadi. Teman-teman akan dihadapkan dengan berbagai macam perbedaan gitu, baik agama, budaya dan macam-macam. Nah spesifik soal agama, tadi kan pengalaman anak kan gitu kan.
jumpa dengan orang yang secara perspektif berbeda. Kalau cara ana mensikapi itu, ana ikut pesan guru kita. Kan kita di sini lama belajar sama Ustaz Husain kan. Iya. Jadi kalau kita ribut masalah perbedaan itu banyak banget gitu. Padahal kita juga bisa bersepakat lebih banyak lagi soal Islam itu sendiri. Misalnya dalam sholat mulai takbir sampai salam, percaya atau tidak, yang sama itu lebih banyak dibandingkan bedanya gitu. Iya. Nah, jadi kalau mereka ribut soal beda, usahakan kita datang dengan sesuatu yang ternyata takbir kita sama loh gitu, salam kita sama, lu kanan duluan, gue juga kanan duluan gitu. Iya. Lu kiri duluan, gue kiri setelah itu gue juga kiri gitu. Jadi gitu, mungkin bersikap lebih tenang aja kali kalau di masyarakat, karena banyak lah pelajarannya gitu. Nah, kalau dari Kak Ogi apa nih Kak? Sedikit pengalaman dari dulu pada masa perkuliahan awal-awal itu kan ada yang tadi kan saya jawab yang gimana kalau ada orang yang nggak suka sama kita gitu kan. Iya. Ada orang beberapa yang nggak suka itu cuman karena saya sering ngajakin sholat, itu kan kayak gitu doang tuh. Tapi yang harus diingat adalah salah satu hal penting dalam kehidupan itu adalah pengendalian emosi. Demi Allah, itu pengendalian emosi kamu itu benar-benar menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang high intellect dan juga penyabar, dan itu benar. Banyak hal yang bisa terjadi jika emosi kita meluap-luap itu. Jadi pelajari dari pengendalian emosi, bagaimana kita menyikapi sesuatu itu harus sabar dan baik-baik. Bicaralah dengan mulut, jangan bicara dengan tangan. Karena kalau udah bicara dengan tangan itu banyak hal yang tidak diinginkan terjadi. Jadi untuk menyikapi orang-orang yang gak suka sama kita itu insya Allah sabarin aja dan doain semoga mereka mendapatkan hidayah yang lebih. Seperti itu aja. Nah, alhamdulillah nih kita udah dapat ilmu dari mereka semua gitu, bahwasannya ketika kita terjun ke organisasi masyarakat atau ke organisasi yang lebih besar, kita itu harus menjadi orang yang lebih sabar ya Kak ya. Harus menjadi orang yang lebih sabar, harus bisa membedakan mana yang harus kita selesaikan terlebih dahulu dan tidak kita selesaikan terlebih dahulu gitu. Dan tadi Kak Roji menyampaikan bahwasannya kita itu ketika sudah terjun ke masyarakat, kita itu harus menyelesaikannya dengan tenang gitu. Jangan sampai kita menyelesaikannya dengan cara terburu-buru dan bukannya masalah itu selesai tapi malah makin tambah rumit gitu. Jadi harus bersikap lebih tenang gitu. Nah, kan tadi udah dari kami nih para moderator yang bertanya gitu. Dari kalian ada nggak sih yang mau bertanya, kayak mungkin Kak Roji nih kuliah di mana, atau Kak Ogi nih angkatan berapa, udah lulus kuliah atau belum, jurusannya apa gitu. Ada yang mau bertanya atau tidak nih? Sini maju Paris. Tepuk tangan buat Paris yuk. Gimana keseharian Kak Ozi waktu masih di IMC? Nah, pertanyaannya dari Paris, bagaimana sih keseharian Kak Rozi ketika berada di Insan Mandiri? Mungkin Kak Rozi bisa dijawab. Berarti pertanyaannya tuh habit yang dibangun waktu di asrama berarti ya. Kalau ditanya kegiatannya biasa, bangun azan, sholat sunnah, lalu pulang sekolah kayak gitulah. Tapi kalau habitnya mungkin sedikit diceritain gitu ya. Siapa namanya? Faris. Faris ya. Faris boleh tanya ke ustadz-ustadznya juga gitu. Dulu waktu masih SMA ngapain aja gitu. Kurang lebih waktu masih di asrama dulu, Kak Roji sering menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang yang bisa diajak diskusi gitu. Kayak di sini kita punya, ini datang juga ke Aldi namanya, ada di belakang sana. Masker hijau ya, masker hijau. Iya, cerdas sekali gitu ya. Ada Kak Fadel juga cerdas. Jadi kadang-kadang menghabiskan waktu diskusi dengan mereka gitu. Selebihnya baca buku juga gitu. Nah kemarin kan sempat datang ya, Pak Mardani bilang ke teman-teman bahwa membaca itu penting kan. Nah itu betul terjadi sama Kak Rozi gitu. Waktu di SMA sering baca buku. Bukunya banyak banget di perpustakaan itu, ibu siapa namanya tuh? Pasti ya sering ketemu lah gitu, karena sering menghabiskan waktu di perpustakaan juga. Di kelas sering baca buku. Akhirnya apa? Waktu di kampus gitu, ketika diskusi kita bisa masuk gitu, kita bisa menyampaikan argumen dengan baik karena bacaan kita banyak gitu. Mungkin itu sih. Jadi lebih banyak kegiatan yang
kita habiskan untuk membaca buku dan berdiskusi gitu. Ada lagi? Mungkin dari Musyrif atau dari guru-guru? Itu. Darta. Darta. Tepuk tangan untuk Ayo Darta. tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Roji, waktu di SMA itu ada nggak sih kayak hal-hal atau kejadian-kejadian yang masih keinget sampai sekarang, misalnya kayak temen kakak gitu kena apa gitu, ada nggak sih Kak yang masih keinget sampai sekarang gitu? Terima kasih. Dia udah pergi lagi. Pengalaman ya, pengalaman yang nggak bisa dilupain gitu ya. Wah banyak tuh Pak. Apa ya? Kalau momen banyak banget gitu. Kak Roji pernah juga sekali diundang di TV nasional Mata Najwa, itu pengalaman gak bisa dilupain juga. Lalu pernah juara nasional juga karya tulis ilmiah, juara 4 tapi harapan 1. Tapi minimal teman-teman kalau di SMA lihat ada pialanya. Jadi itu nggak bisa dilupain juga. Nah sama Ustadz Heri, teman-teman tahu Ustadz Heri kan? Tahu. Sering ketemu sama Ustadz Heri kan? Nah dulu sering diskusi di rumah beliau gitu. Nah itu aja sih mungkin. Apalagi kira-kira yang dia butuh jawaban apa sih sebenarnya? Intinya itulah teman-teman. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya mungkin dari Musyrif atau dari orang tua? Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, Pak Pak Ihsan. Ini pengalaman di dulu namanya asrama, sekarang ganti ya namanya Mahat. Mahat Khulafaur Rasyidin Insan Mandiri. Rozi sama teman-temannya bagaimana bisa sampai ke Insan Mandiri. Ini banyak orang belum bagaimana, kan jauh tuh di mana, di pulau kecil sana, di mana di Halmahera kalau nggak salah. Ini anak daerah nih, modal nekat datang ke sini. Bagaimana ceritanya dan kenekatan apa lagi yang Anda lihat ya, Rozi dan teman-teman lihat dalam perjalanannya. Dulu kan masih ada yang rokok, masih ada yang, kalau yang sekarang sih alhamdulillah saya udah nggak dengar lagi yang begitu-begituan. Saya keluar jam 1 malam nyari kalian pergi kemana gitu kan ya. Jadi sekarang alhamdulillah udah nggak pernah dengar lagi, atau saya belum dengar kali, Allah alam. Nah, silakan kejadian-kejadian di asrama masa lalu. Terima kasih Pak Ihsan atas pertanyaannya. Kejadian di asrama tadi ya? Aduh. Ya udah. Oke teman-teman, ini mungkin sedikit cerita juga, siapa tahu cerita ini menginspirasi teman-teman, jadi mohon diperhatikan teman-teman. Tadi kita ini apa namanya, judul ceritanya kan talk show gitu, jadi seakan-akan kita berempat dong yang ngobrol gitu. Ya teman-teman, kita ngobrol bareng gitu, teman mau nanya aja gitu. Ini mungkin sedikit cerita singkat karena mau juga menjawab pertanyaan Amijan tadi. Saya asalnya dari Halmahera Selatan, kalau teman-teman tahu, ada di peta itu ada 2 huruf K. K besar sama K kecil. Kalau K yang besar yang terbalik itu Sulawesi, tapi kalau K yang kecil benar-benar K itu Maluku Utara. Di Maluku Utara ada satu kabupaten namanya Halmahera Selatan. Nah, di situ saya lahir. Singkat cerita, setelah lulus SMP waktu itu, saya sempat tes di beberapa sekolah teman-teman. Saya waktu itu cukup nekat juga, Michan, tes di beberapa SMA unggulan. Waktu itu internet mulai masif, saya ke warnet, ketik gitu. 10 sekolah terbaik di Indonesia. Muncul, saya masih ingat betul. Ada Taruna Nusantara, ada SMA 8 Jakarta, SMA 3 Bandung, lalu ada SMA punya Pak Habibie itu, Insan Cendekia kalau teman-teman tahu. Tahu ya? Dia di Tangerang. Singkat cerita tes juga. Waktu Taruna Nusantara tes kesehatan, tes akademik, sampai akhirnya jatuh di kesehatan karena bentuk fisik nggak terlalu tinggi waktu itu.
pendek banget waktu masih SMP. Lalu nggak lolos, coba lagi kita di SMA 8. Waktu itu kebetulan kita punya kenalan Indonesia Mengajar, ngajar juga di desa kami. Kemudian waktu di SMA 8 nggak bisa diterima karena beda rayon kita waktu itu, nggak bisa. Harus mereka lebih memprioritaskan orang-orang Jakarta dibandingkan orang luar daerah gitu. Lalu tes lagi di Insan Cendikia namanya, di Serpong, kalau teman-teman tahu itu terkenal ya, cukup terkenal sekolahnya. Sampai teman-teman datang ke Jakarta, kan itu tesnya ada di Gorontalo, ada di Jakarta, kita pilih yang di Jakarta. Tes nggak ada yang temenin, datang sendiri, ditemenin sama teman-teman kita dulu di Sabang Merauke, ada organisasi kita dulu. Itu mereka waktu istirahat, kita tes dari jam 7 sampai jam 5 sore. Yang mereka semua datang dengan orang tua gitu, Kak Roji sendiri datangnya. Waktu istirahat mereka kumpul sama orang tua, kita keluar sendiri cari pop mie gitu, makan gitu waktu itu. Singkat cerita nggak lolos juga. Wah, udah ikhtiar kita gimana caranya bisa sekolah di Jawa, udah akhirnya pasrah. Ini udahlah kita sekolah di daerah aja, di kabupaten aja, Halmahera Selatan. Udah daftar waktu itu di SMA 1. Daftar, udah diterima juga. Tiba-tiba kepala sekolah pertama siapa namanya? Pak Isanuddin telepon. Ini dengan Rozi benar gitu. Iya Pak, betul dengan Rozi, ini ada mau dilakukan tes wawancara untuk sekolah di SMA Insan Mandiri. Itu hari itu perasaan pertama kaget gitu. Hah? Sekolah di Insan Mandiri, perasaan nggak pernah tes gitu. Terus kasih tahu orang tua, ayah sendiri bilang jangan-jangan ada penculikan gitu katanya. Ternyata setelah kita ikut ini selidik demi selidik, ternyata lewat Pak Munif Amican. Kita punya kenalan dari Indonesia Mengajar, daftarkan ke lewat orang tua angkat kita juga di Bekasi. Daftar ke Pak Munif kalau nggak salah, diskusi akhirnya sampai bisa datang ke sini. Dan di sini juga pertama kaget juga teman-teman. Kaget karena beda-beda. Kita di awal matematiknya masih kurang, nggak tahu apa-apa, nggak terlalu literasi nggak terlalu bagus. Tapi karena punya kegigihan, kita mau belajar gitu teman-teman. Mungkin itu sih, ada lagi nggak boleh tanya? Udah ya? Udah Micin? Udah. Ya mungkin itu teman-teman. Mungkin pengalaman bandel ya jatuhnya tadi dari pertanyaan Pak Isan ya. Banyak kejadian yang bandel sih dari angkatan saya juga. Mungkin boleh cerita satu. Saya pernah ketemu Pak Isan Tholib tuh jam 3 pagi di jalan. Jadi kejadiannya waktu itu, ini sekarang tahfiz habis Isya. Nah, oke. Waktu itu tahfiz habis Isya, saya ketiduran di masjid. Di masjid situ saya ketiduran. Bangun-bangun jam 2 pagi. Bangun-bangun jam 2 pagi di masjid, saya berdua sama teman saya, namanya Hero. Saya bangunin, ayo kita pulang. Dia ngajak, ayo kita makan nasi goreng. Itu udah jam 2 pagi. Kita beli nasi goreng di sana di depan, deket PC. Udah gitu, selesai kita makan nasi goreng, kita pulang. Dan sepulang-pulangnya ada Bapak Isan Tholib lagi lewat di situ. Habis itu ditanyain, kamu dari mana? Situ. Mungkin itu adalah pengalaman bandel saya salah satu ya. Tapi teman-teman semua jangan diikutin lah ya, begitulah. Ya. Oke, karena tinggal beberapa menit lagi kita ingin berbuka dan keadaan sepertinya sudah tidak kondusif ya. Terima kasih kepada Kak Rozi dan juga Kak Ogi. Oh, ada satu lagi nih yang ingin disampaikan. Teman-teman. Halo. Tes, cek. Ini ada satu secret rahasia yang perlu dikasih tahu ke teman-teman. Ini kan teman-teman masih panjang ya. Habis ini mau masuk kuliah kan. Ada yang SMP masuk SMA, yang SMA akan kuliah gitu. Ini ada satu rahasia yang Pak Munif kasih tahu ke Kak Rozi. Sampai akhirnya sekarang Kak Rozi bisa, ya walaupun gak terlalu besar, dikit-dikit udah bisa bikin usaha, nekatkan diri. Tadi yang Pak Amican tanya, apalagi nekat yang selanjutnya gitu. Kemarin nekat untuk menikah. Teman-teman perhatikan, ini ada satu rahasia penting banget. Ini teman-teman pegang nanti setelah ini boleh teman-teman cari gitu. Ini nanti berlaku untuk teman-teman nanti setelah lulus gitu ya. Kan teman-teman sekarang hidup di era informasi teman-teman.
apa aja teman-teman bisa belajar mulai dari HP gitu. Teman-teman mau jadi programmer, mau jadi apapun itu bisa dipelajari di HP gitu. Kak Roji kuliah bisnis, bisnis manajemen. Sekarang spesifikasinya Kak Roji ambil bisnis analisis gitu teman-teman, analitik. Nah itu dipakai ke semua bisnis yang dijalankan gitu. Nah rahasianya adalah teman-teman, ada satu kata yang teman-teman ini harus teman-teman cari mulai sekarang gitu. Namanya passion. Ini teman-teman sekali lagi, ini kata-kata ini teman-teman pegang, namanya passion. Passion itu apa teman-teman? Gampang banget. Sesuatu yang teman-teman kerjain, tapi teman-teman senang gitu. Nggak pakai dipukul ustadz, tapi teman-teman senang. Itu yang teman-teman cari, teman-teman dalamin mulai sekarang. Misalnya nih, misalnya teman-teman suka IT. Dari sekarang itu harus curi-curi waktu teman-teman. Di kelas, di asrama, di mahat maksudnya. Itu kalau senang IT, latihan dari sekarang gitu. Kalau ada lomba ikut, siapa tahu juara. Nah itu buat nama sekolah bagus juga gitu. Jadi mulai sekarang dicari passionnya, nanti ini bermanfaat teman-teman. Ketika teman-teman selesai SMA mau nikah pun nggak apa-apa gitu. Karena bisa, itu kan namanya apa sih? High income skill. Jadi dari skill yang teman-teman dapatkan itu bisa teman-teman jual gitu. Di sini teman-teman, Rangga suka apa? Passionnya? Yang nggak pakai disuruh tapi senang banget gitu. Masak. Basket gitu ya. Masak. Nah itu. Masak. Masak pun sama gitu teman-teman. Dan sekarang pun, nih misalnya masak ya. Kan kalau di industri kan namanya F&B kan teman-teman, jualan makanan minuman gitu ya. Misalnya Rangga suka masak, dia nggak perlu tempat untuk jualan, serius. Dia nggak perlu tempat untuk jualan, dia cuman butuh space kecil, dia bikin kitchen, benar ya. Dia bikin makanan, lalu dia pakai sosial media, dia udah bisa jualan gitu. Kita punya kenalan, dia jualan nggak pakai toko teman-teman, tokonya dia dibuat online, dia dari rumah masak dia jual. Satu hari omsetnya hampir 3 jutaan, 4 jutaan rupiah. Gitu. Jadi teman-teman saya titip, setelah ini teman-teman cari yang teman-teman suka, teman-teman dalamin, yang suka bengkel dalamin bengkel, yang suka otomotif, yang suka IT dalamin. Siapa tahu setelah SMA sudah bisa langsung masuk ke industri gitu, bisa langsung kerja dan seterusnya gitu. Demikian, thank you. Oke. Satu pertanyaan. Oke, ini mungkin pertanyaan penutup juga ya, pertanyaan terakhir dari Gazi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu nanya nama angkatannya sama angkatan berapa Kak? Wah, nama angkatan sama angkatan berapa? Kalau Kak Roji angkatan 4, di teman-teman belakang banyak tuh angkatan 4. Angkatan 4 nama angkatan kita hybrid generation. Iya, kita hybrid. Ya sekarang kan hybrid ya teman-teman ya. Sebagian dari teman-teman ada yang di rumah kan belajarnya. Ada yang di sini, itu namanya hybrid. Nah, kenapa namanya hybrid? Kenapa namanya hybrid? Ya, karena kita cita-citanya bisa melakukan banyak hal gitu. Ya itu sih paling. Kalau aku sendiri itu nama angkatan 3, nama angkatannya Distenier, itu kepanjangannya di Letzen Pionir atau Pionir Utama gitu. Oke, karena waktunya sudah mepet, sekali lagi terima kasih kepada Kak Rozi dan juga Kak Ogi dan juga kakak-kakak alumni yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama kita di Mahat ini. Dan kesimpulan atau hal apa yang bisa kita petik dari cerita Kak Ogi dan juga Kak Roji ini adalah bahwasannya kita sebagai manusia atau sebagai makhluk sosial jangan hanya mengandalkan diri sendiri, tapi harus mengandalkan orang lain. Dan juga ketika kita terjun ke lingkungan masyarakat, kita harus menjadi orang yang lebih paham apa itu masyarakat, dan juga kita harus lebih tenang dalam melakukan atau mengerjakan suatu hal dan menyelesaikan masalah. Mungkin saya selaku Rangga Putra Giri Prabowo selaku moderator izin pamit undur diri, dan rekan saya Wibi selaku moderator juga izin undur diri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.